Siapa yang tak tertarik jika disuguhkan sepiring mangut seperti ini? Ya, kuliner khas Semarang, Jawa Tengah ini memang bisa membuat siapapun akan tergiur untuk langsung menyantapnya. Perpaduan aroma asap yang ditimbulkan dari si ikan dicampur kuah santan pedas sangat memanjakan lidah. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya mangut asalnya adalah nama ikan dan bukan masakan? Bahkan disebut-sebut mangut adalah hidangan para raja di istana. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Dalam persepsi sebagian orang, mangut sendiri adalah sebuah olahan masakan yang menggunakan ikan asap dan kuah pedas. Mangut dianggap sama seperti masakan berkuah lainnya, seperti gulai ataupun sup. Namun sedikit yang tahu bahwa dulunya mangut justru merujuk pada salah satu jenis ikan air tawar yang kini telah langka keberadaannya. Dalam beberapa catatan kuno, kata mangut memang pernah muncul dan merujuk pada nama ikan. Pada abad sekitar 15 atau 16 pada kitab Partayajna sama Nawaruci itu bahkan disebutkan bahwa itu adalah salah satu nama jenis ikan air tawar gitu. Ya semacam semacam mujahir, semacam sepat, gurame. Penelitian dari Universitas Airlangga di tahun 2019 juga menemukan adanya spesies ikan langka di perairan tawar Jawa Tengah. Ikan dengan nama latin Loboceilus falcifer inilah yang diduga kuat sebagai ikan mangut. Dominan berwarna perak, ikan mangut ini punya ciri khas mulut yang terletak di bawah. Meski begitu, belum ada yang bisa memastikan apakah ikan mangut tersebut yang dimaksud dalam teks kuno zaman dulu atau bukan. Lalu, sejak kapankah pergeseran makna mangut dari yang tadinya nama sebuah jenis ikan hingga menjadi olahan kuliner? Memang tidak ada catatan yang pasti. Hanya saja, dalam jarak 400 tahun dari kitab yang menyebut mangut sebagai ikan, mangut sudah disebut sebagai olahan makanan. Tepatnya di dalam Serat Sentini yang ditulis pada abad 19. Mangut itu sudah menjadi sebuah olahan, yaitu olahan ikan yang digoreng atau diasap dengan dibumbui santan kental, lalu dengan cabai. Jadi ada pergeseran makna gitu. Dalam Serat Sentini juga disebutkan, mangut masuk dalam kategori olahan yang istimewa. Ya akhirnya mungkin karena ikan mangut itu banyak digunakan sebagai hidangan bahkan sebagai hidangan istana gitu. Bahkan itu adalah sebuah hidangan yang dikhususkan untuk menghormati tamu kehormatan gitu. Jadi mungkin dari situ akhirnya ada pergeseran makna, itu menjadi sebuah olahan makanan yang berbahan dasar ikan gitu. Lalu, apakah ikan liar menjadi hidangan istana kala itu? Fikir menyebut dalam dua kitab kuno, Partayajna dan Nawaruci, disebutkan bahwa ada pergeseran habitat pada ikan mangut ini. Hal inilah yang membuat pengamat kuliner sepakat bahwa mangut yang dulunya hidup di alam liar menjadi ikan budidaya. Dalam kitab Partayajna tadi disebutkan bahwa itu ikan yang hidup di sungai. Tapi dalam kitab Nawaruci disebutkan bahwa itu sudah ikan yang hidup di kolam. Berarti ada semacam perpindahan itu dari sungai ke kolam. Nah, apakah dulu memang ikan mangut itu menjadi dikolamkan oleh kalangan istana? Itu mungkin juga ya. Seiring perkembangan waktu, istilah mangut yang merujuk pada nama ikan pun mulai luntur. Sebaliknya, masyarakat Jawa lebih mengenal istilah mangut sebagai menu masakan olahan ikan asap, baik laut maupun tawar. Pengasapan pada ikan diyakini menjadi salah satu teknik untuk memasak mangut itu sendiri. Kalau di Serat Sentini sih di abad 19 itu sudah disebutkan sudah menjadi olahan kan, itu digoreng atau diasap. Jadi bisa saja sebenarnya ikan yang digoreng atau diasap lalu dia dibumbui dengan santan dan cabai.
Karena sebenarnya kan ikan asap itu kan salah satu jenis atau teknologi pengawetan masa kuno gitu. Termasuk ikan asap, termasuk ikan asin itu. Hingga kini, ragam olahan mangut ikan memang menyebar di berbagai daerah Jawa Tengah. Salah satu yang paling tenar adalah mangut ikan kepala manyung khas Semarang. Meski begitu, Fikir menyebut bahwa mangut sendiri tidak terbatas pada ikan manyung saja. Kalau di sekitaran pesisir, apalagi pesisir Pantura, itu kan memang banyak ada 3 jenis ikan yang dipakai untuk olahan mangut itu. Yang pertama itu adalah ikan sembilang. Ya, sembilang dan manyung itu sama-sama jenis catfish gitu. Seperti lele tapi dia ikan yang hidup di laut. Lele laut lah gitu. Lalu yang ketiga adalah ikan pe atau ikan pari. Kami menyebutnya ikan pe. Berbeda lagi ketika digunakan di Jogja gitu. Nggak mungkin ada Jogja ikan mangut dengan bahan dasar ikan manyung atau ikan pe, karena laut di Jogja itu kan tidak terlalu banyak ikan ya. Ikan manyung sendiri banyak dikenal sebagai ikan jambal roti. Meski banyak diolah sebagai ikan asin, manyung juga banyak diolah sebagai mangut sejak tahun 80-an. Jenis ikan manyung disebut Fikir menjadi salah satu pembeda dalam rasa mangut itu sendiri. Kalau jenis ikannya sendiri sih, dia emang empuk sih dagingnya itu, dan dia sedikit berminyak. Jadi itu akan bercampur dengan kuahnya itu kan, dia menjadi cita rasa tersendiri gitu. Ya lebih ke sumber daya sih. Kalau di Semarang itu, di pesisir itu ikan manyung lebih banyak dipakai karena itu sumber dayanya banyak. Untuk kuahnya sendiri, hampir semua olahan mangut menggunakan kuah santan dan cabai. Meski begitu, beberapa daerah punya penyajian dengan cara yang khas. Contohnya kalau di Semarang itu mungkin hampir sama dengan di Jogja. Kuahnya itu dia memang bersantan, semuanya bersantan, tapi dia lebih merah. Gitu. Jadi cabainya itu sudah diolah gitu. Tapi kalau kita bergeser ke daerah Pati atau Juwono, itu kuahnya lebih banyak kuning. Dan walaupun itu sudah pedas, tapi cabainya itu banyak yang cabai yang masih utuh gitu loh, dimasukin di kuah itu, sama-sama bersantan. Nah, jadi ada perbedaan karakter. Salah satu rumah makan yang menjual olahan mangut ikan manyung di Semarang adalah Warung Bufat. Berdiri sejak tahun 1969, menu mangut ikan manyung baru diperkenalkan di tahun 80-an. Salah satu menu favorit konsumen adalah mangut kepala manyung. Ukurannya yang besar membuat sajian ini bisa dimakan untuk 2-3 orang. Menurut Teguh selaku pemilik usaha, resep itu adalah hasil kreativitas dari Bufat sendiri. Karena kan di kampung sebelah kok ada ikan asap gitu. Kemudian diolah oleh ibu saya dengan bumbu yang sekarang namanya mangut ya, mangut gitu. Nah, terus seiring berjalannya waktu, kurang lebih ya sekitar tahun 90 sampai tahun 2000-an itu kan ada kepala ikan itu ya. Nah, ibu melihat kok ada kepala yang dicoba, dan ternyata responnya untuk kepala manyung itu bagus. Dihargai Rp120.000 dalam satu porsi, kebutuhan kepala ikan manyung semakin meningkat setiap harinya. Warung Bufat bahkan harus menjamah pengasapan ikan di Kota Demak untuk mencukupi porsi yang disiapkan. Jadi mereka harus menambah. Memang mengolah mangut sendiri terbilang mudah dan tak memakan waktu yang lama. Bumbunya bahan dasarnya ada cabai merah, ada cabai hijau, bawang putih, kemudian ada lengkuas, ada daun jeruk. Nah, kemudian dihaluskan, kemudian ditumis, dikasih santan, kemudian tinggal ditunggu sekitar setengah jaman lah, itu sudah bisa langsung disajikan.
Menurut Fikir, mengkonsumsi kepala manyung juga ada sensasinya tersendiri. Sensasi memilih daging dalam tulang dan sela-sela kepala ikan inilah yang membuat konsumen ketagihan. Kepala itu kan mempunyai banyak organ di dalamnya ya. Kalau kita makan hanya dagingnya itu kan selama makan ya kita hanya merasakan daging itu aja. Tapi kalau di kepala itu banyak kan, ada insangnya, ada organ-organ yang lain, yang mana itu variasinya lebih banyak. Itu menurut saya seperti itu, makanya banyak yang suka. Ya macam-macam itu loh, kayak kita dapat surprise gitu.